Bagi sejumlah orang, akhir tahun identik dengan godaan liburan dan belanja. Lalu, langkah cerdas apa yang harus kita lakukan dalam mengatur keuangan menjelang penghujung tahun di masa pandemi? Bagaimana kita bisa berlibur tanpa harus membuat dompet kita tersungkur? Kita cari solusinya bersama saat ini juga di Infonomik. Banyak keluarga yang memanfaatkan momen akhir tahun untuk berlibur dan menghabiskan waktu bersama-sama. Di waktu bersamaan, banyak perusahaan retail juga biasanya menawarkan diskon besar-besaran untuk produk mereka. Sayangnya, ekonomi saat ini masih berada dalam kondisi ketidakpastian akibat COVID-19. Oleh karena itu, penting bagi tiap individu membuat rencana untuk menjaga keamanan finansial diri sendiri. Saat akhir tahun memang merupakan momen bagi kebanyakan keluarga di Indonesia untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau juga mereka berangkat liburan akhir tahun ya. Bagaimana supaya tidak tekor? Ada kok banyak caranya. Nah, kalau kita menghabiskan akhir tahun itu tidak berarti harus pesta ya dengan mewah atau Anda harus liburan keluar kota, apalagi bagi yang Anda anggarannya terbatas. Merayakan akhir tahun itu bisa juga dengan mengadakan acara di rumah. Anda berkumpul bersama saudara atau bersama tetangga-tetangga dekat. Anda membuat acara misalnya panggang-panggangan yang biayanya atasi atau dibiayai bersama ya, setiap orang kemudian menyumbang, itu akan menjadi lebih ringan dan biasanya akan membuat hubungan Anda dengan saudara atau dengan tetangga menjadi lebih dekat ya. Nah, jika Anda terbiasa atau memang sudah punya anggarannya, sudah menyiapkan untuk liburan akhir tahun, ada juga kok beberapa cara-cara penghematannya, terutama jika kebetulan tahun ini budget Anda pas-pasan. Nah, sebenarnya besar kecilnya biaya liburan akhir tahun itu akan tergantung dari beberapa hal. Nah, ini yang perlu Anda amati ya. Pertama, dari berapa lamanya Anda mau liburan. Semakin lama ya semakin mahal tentunya. Kalau Anda liburan 2 minggu dengan liburan 1 minggu kan biayanya pasti berbeda. Kemudian juga pilihan dari moda transportasinya apa yang digunakan. Kalau menggunakan pesawat tentunya lebih mahal daripada menggunakan kereta ya. Nah, kemudian juga aktivitas apa yang dilakukan selama liburan akhir tahun di tempat liburan tersebut. Tentu saja tempat-tempat wisata ada banyak pilihannya. Nah, tempat-tempat wisata ini ketika Anda masuk ke sana, Anda mungkin harus membayar sejumlah tertentu. Nah, sebelum Anda berangkat, Anda harus survei terlebih dahulu tuh mengenai tempatnya di mana, mau ke sana naik apa, kemudian juga tiketnya berapa. Nah, kalau Anda sudah punya rencana liburan di sana aktivitasnya apa saja, Anda jadi bisa memilih kegiatannya apa saja dan disitulah Anda bisa melakukan penghematan. Selain itu juga acara makan-makan, nah ini yang biasanya menjadi sumber kebablasan ketika kita liburan. Maklumlah, kalau kita liburan itu kita kan lagi dalam suasana senang-senang ya, kadang-kadang lupa gitu, nggak perhatikan dompet. Kalau di dompet sudah tidak ada uangnya, di ATM sudah tidak ada uangnya, kan masih ada kartu kredit. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi pembelanjaan dalam liburan pun juga harus terencana. Nah, semoga dengan berbagai tips tadi, acara menghabiskan atau merayakan akhir tahun Anda menjadi lebih optimal karena Anda tetap bisa bersenang-senang tapi tetap on budget.
Acara akhir tahun juga biasanya marak dengan berbagai program sale. Nah, ini memang juga menjadi salah satu hari yang ditunggu-tunggu ya, berbagai sale ini. Karena bisa jadi loh dengan adanya sale itu kita berbelanja lebih murah. Dengan catatan ya, kalau pembelanjaan itu memang sudah ada dalam rencana kita dan barang yang kita masukkan dalam rencana belanja itu memang barang yang kita butuhkan. Sale bisa jadi boros kalau Anda membeli dengan motivasi karena dia semata-mata lagi di sale atau di diskon. Padahal barangnya sendiri belum tentu Anda butuh. Bisa jadi walaupun harganya murah karena sale atau diskon, ya, Anda membelinya itu bukan berarti Anda melakukan penghematan, tapi justru pemborosan karena Anda belanja di luar rencana. Supaya tidak tergoda, maka Anda perlu perhatikan pada situasi seperti apa sih Anda tergoda berbelanja, apalagi tergoda berbelanja saat diskon. Misalnya Anda banyak tergoda sale karena Anda sering browsing ya di berbagai marketplace. Nah, kenapa Anda tidak mengurangi frekuensi Anda browsing di berbagai marketplace tadi? Karena semakin sering Anda geser kanan, geser kiri gitu ya, 1-2 jam nggak kerasa ya, itu membuat kita lupa pada berbagai masalah kita. Tapi tiba-tiba jari kita sudah pencet pay later ini, pay later itu. Nanti setelah akhir tahun bukannya kita semangat menghadapi tahun depan, malah kita menjadi tersiksa karena adanya begitu banyak tagihan ya. Jadi kurangi frekuensi untuk browsing di berbagai marketplace yang sedang menyelenggarakan sale. Kurangi juga jalan-jalan ke mall yang sedang mengadakan berbagai program sale. Nah, yang terakhir, kita melakukan berbagai kegiatan yang lebih produktif. Contohnya olahraga, mencoba berbagai resep baru, menghabiskan buku-buku yang belum selesai kita baca. Itu bisa mengurangi godaan kita untuk berbelanja karena sale. Kalau Anda sudah punya anggaran, sudah punya rencana, berarti sebenarnya Anda sudah pada jalan yang benar, sudah on the right track ya. Jadi boleh saja dilaksanakan. Nah, kalau pada kasusnya Anda, ternyata anggaran itu belum dilaksanakan sehingga masih terjadi surplus ya. Sementara mungkin Anda juga perencanaan liburan Anda tetap Anda lakukan, jadi ada tabungan yang terus-menerus sehingga dana liburannya jadi double. Lalu apakah dana liburan double itu kemudian mengizinkan membuat Anda jadi merasa berhak, oh saya kalau begitu liburan bisa jadi lebih mewah lagi? Boleh saja Anda lakukan itu karena sebenarnya memang sudah dianggarkan. Tapi alangkah bijaknya jika saat terjadi surplus atau kelebihan, maka kelebihan itu Anda langsung alokasikan untuk menambah tabungan dan investasi Anda. Sehingga ketika Anda selesai liburan, Anda tambah senang dan tentu saja saldo tabungan dan investasi Anda tambah banyak. Nah, saat road trip untuk menuju tempat liburan, ada pilihan untuk melakukan perjalanan lewat darat atau road trip ya, atau melakukan perjalanan lewat udara. Nah, kalau pemilihan ini sebenarnya lebih kepada kebiasaan dalam keluarga tersebut. Apa yang mau kita capai di dalam kegiatan liburan kali ini ya. Kemudian yang kedua barulah mengenai masalah keuangannya ya, atau aspek keuangannya. Jika yang Anda inginkan dalam liburan kali ini adalah pengalaman baru, biasanya naik pesawat ya, cepat sampai tujuan, tidak capek di jalan. Tapi kali ini mungkin Anda punya waktu yang lebih lama, ingin menghabiskan bertualang bersama keluarga, maka road trip bisa menjadi pilihan. Kalau Anda memilih road trip, tentunya ada berbagai persiapan yang perlu dilakukan. Misalnya moda transportasinya, apakah Anda mengendarai sendiri ataukah Anda menyewa kendaraan, ataukah ada yang membantu, ada supirnya sendiri ya. Tentunya berbagai persiapan tersebut akan ada konsekuensi biayanya masing-masing ya. Namun pemilihan itu sebenarnya lebih kepada experience atau pengalaman Anda,
atau pengalaman apa yang ingin Anda dapat dalam liburan kali ini. Nah, kalau harapan Anda pada liburan kali ini adalah waktu yang lebih santai, tidak ingin capek di jalan, ingin menikmati masa-masa liburan di tempat tujuan dan cepat kembali ke rumah Anda tanpa harus letih secara fisik di perjalanan, maka memilih moda transportasi udara tentu lebih tepat buat Anda. Nah, jadi sekali lagi pemilihan moda transportasi memang perlu memikirkan aspek keuangannya. Nah, namun di sini ada aspek experience sebenarnya. Kalau dalam konteksnya kita memilih liburan dengan menggunakan dengan kita road trip atau melakukan perjalanan darat. Nah, pastikan bahwa apapun pengalaman yang Anda pilih, apapun pengalaman yang Anda inginkan, secara keuangan Anda mampu membiayainya. Nah, kalau bicara obral di berbagai mall ya, memang kita perlu betul-betul perhatikan apakah harganya memang betul-betul murah atau dinaikkan dulu baru dipotong ya. Nah, kalau begitu sebelum berbelanja berarti kan kita harus survei dulu untuk mengetahui harga sebenarnya. Ini memang memerlukan waktu. Nah, karena itu ketika berbelanja itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita main belanja aja gitu tanpa tujuan. Jadi habis waktu kita untuk survei sana sini padahal sebenarnya barangnya sendiri nggak kita butuhkan ya. Nah, pada dasarnya kalau ada kegiatan obral maka sebenarnya barangnya memang harusnya menjadi lebih murah daripada harga biasanya. Cuma murahnya ini seberapa gitu ya. Nah, kegiatan obral ini memang menjadi insentif ya. Obral atau diskon ini memang menjadi insentif bagi konsumen untuk berbelanja lebih banyak. Itu memang sengaja para department store, berbagai mall ya, para retailer ya, mereka mengadakan strategi obral agar barang-barang yang belum laku dijual dapat segera tersalurkan sehingga perputaran modal menjadi lebih cepat. Di sisi konsumen, jika kita jeli, maka program obral ini dengan mengacu kepada kebutuhan yang sudah tertera dalam rencana belanja kita, itu memang membuat kita bisa belanja lebih murah. Tapi harap diperhatikan ya, barang-barang yang diobral itu biasanya adalah barang-barang yang sudah lewat masa trennya, bukan masa berlakunya ya, yang sudah lewat trennya ya. Kemudian juga harus diperhatikan kualitas dari barangnya. Jangan sampai kita beli asal murah tapi barangnya sendiri kualitasnya kurang bagus. Wah, zaman sekarang ya, di era digital ini cashback terutama di e-wallet itu semakin sangat digemari. Orang seringkali saya lihat belanja ya bukan karena dia butuh ya, tetapi karena ada cashbacknya. Nah, cashback itu apa sih sebenarnya? Cashback itu sebenarnya sebuah potongan dari nominal transaksi yang diberikan di akhir. Nah, jadi Anda sebenarnya tetap membayar sejumlah nilai transaksi Anda, tetapi ada sejumlah tertentu dari nominal transaksi yang dikembalikan. Nah, yang dikembalikan ini bisa berupa tunai dimasukkan lagi ke dalam saldo e-walletnya Anda ya, atau dia bisa diberikan dalam bentuk digital seperti poin begitu. Ada juga yang memberikan cashback kemudian pengembaliannya berupa voucher tapi senilai nominal transaksi yang memang diperjanjikan dalam cashback tersebut. Berbeda dengan diskon. Kalau diskon adalah program potongan dari nilai transaksi yang diberikan di depan. Contoh, kalau Anda belanja harganya 500.000, diskonnya 10%, maka ada potongan 50.000. Sehingga Anda hanya membayar 450.000. Itu langsung dipotong di depan. Nah, kalau begitu, mana yang lebih menguntungkan? Cashback atau diskon? Nah, ini sekarang kembali kepada kebiasaan Anda. Ada
orang yang terbiasa mengumpulkan voucher ya, dia kumpulin dulu gitu berbagai poin, voucher, cashback untuk apa? Untuk insentif dia belanja lagi di tempat tersebut ya. Sehingga belanja berikutnya tidak perlu mengeluarkan uang tunai. Karena apa? Karena kan sudah mengumpulkan poin atau saldo dari cashback dari pembelanjaan yang terdahulu. Biasanya itu dilakukan bagi orang yang memang sudah berlangganan berbelanja di e-wallet atau di marketplace tersebut. Diskon biasanya kita butuhkan pada saat kita ingin membeli butuh suatu barang yang memang jumlahnya biasanya besar. Karena itu potongan di muka biasanya lebih menguntungkan ketika kita membeli secara diskon tadi. Nah, ini kembali kepada kebiasaan masing-masing. Apakah Anda pelanggan di tempat tersebut sehingga Anda sering berbelanja, maka program cashback mungkin bisa jadi menguntungkan untuk Anda. Tapi kalau Anda hanya sesekali saja dan memang Anda mencari potongan tunai di depan, maka diskon bisa jadi lebih menguntungkan untuk Anda. Semoga pengetahuan yang saya bagikan bermanfaat bagi Anda. Seorang penulis asal Amerika Serikat, Napoleon Hill, pernah berkata, "Ide adalah awal semua kekayaan." Saya Mike, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.